Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun Iya, ini Ratu Sinuhun. sedang kita perjuangkan untuk menjadi pahlawan wanita nasional. Iya, Nah, jadi hebatnya ngapo? Dia ini nih mungkin di masa itu terlalu cerdas kali ya. Bisa mengkompilasi undang-undang Simbu Cahaya. Iya. Nah, mungkin di zaman modern kita belum terdengar siapa Betino yang pacak buat undang-undang. Kawatu Kurap ini dia dibangun dengan ditembun lah ya, dengan tanah abang. Tanah Tanah abang liat tuh, lah. Tanah abang Tanah tuh liat. liat apa merah? Karena bahasa Palembang kan abang tuh merah. Iya, tanah liat. Nah, Tanah liat. jadi akhirnya beliau dijuluki oleh masyarakat sebagai Sunan Lemah Abang. Iya, Nah, karena dia ngebangun makam itu tadi ditimbunnya pakai tanah liat tadi, tanah abang. Nah, akhirnya menjadi Lemah Abang. Kalau kita nanya asal usul, ada yang pernah meneliti katanya, tapi aku lihat sampelnya tidak terlalu banyak. Wong Palembang asli diambil, katanya 30% gennya itu dari Arab, 30% dari Melayu, 30% dari etnis Tionghoa. Kalau 10%-nya? 10% campur. Campur. Yo, mungkin di situ ada Jawanya, ada Indianya, segala macam. Nah, cuman ini kan butuh penelitian. Selamat siang pemirsa setia Lentera Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan Palembang, salah satunya. Kembali lagi bersama saya Sri Agria dalam Lentera Budaya. Nah, di depan kita ini ada seorang penggiat kebudayaan dan salah satu konten kreator yang terkenal di Palembang, yaitu saya biasa memanggilnya Kak Dayat, tapi sering terkenalnya Mang Dayat ya. Nah, kota Palembang adalah kota tua yang sudah berusia 1340 tahun. Betul, Kak Dayat? Saat ini Palembang digadang oleh Ratu Dewa yang bakal menjadi kota pariwisata dan juga perdagangan. Kota tua ini menyimpan sejarah yang panjang. Kota Sriwijaya, kebesaran Sriwijaya hingga beberapa Palembang Darussalam salah satunya. Hal ini terbukti dengan situs-situs purbakala kerajaan-kerajaan Sriwijaya yang menjadi ketertarikan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini sangat cocok sekali dengan salah satu narasumber kita, seorang Mang Dayat, penggiat kebudayaan Palembang. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal Ria tanyakan sama Kak Dayat nih. Kak Dayat, sehat Kak Dayat? Alhamdulillah. Baik, Kak Dayat asli Palembang. Alhamdulillah, asli Palembang. Alhamdulillah. Nah, di Palembang ini kan banyak sekali gelar-gelar nih. Nah, kalau boleh tahu, kalau Ria boleh tahu nih, apa gelar Mang Dayat nih? Oke, jadi sebelumnya Mang Dayat menyapa dulu para pemirsa Lentera ya. Lentera. Jadi salam sedulur, salam kita di Palembang ini. Yang kita tahu itu memang bergelar katanya. Jadi bergelar. Caknya bahasa Palembang deh. Iya, bahasa Palembang. Lebih lemah ya. Karena wong Palembang, jadi nanti kalau bahasa Indonesia cak mana gitu ya. Ada cak mana. Iya. Nah, jadi alhamdulillah kalau banyak juga nanya Mang Dayat Palembang asli, Palembang asli, guguan mano, gelaran napo. Jadi Mang Dayat memang kalau dari keluarga-keluarga itu masih turunannya dari Ki Agus. Jadi memang di Palembang ini yang sekarang ada itu 4 gelaran itu yang kita tahu kan. Padahal kalau sebelum-sebelumnya banyak lagi. Ada kita dengar ada Sidoing lah, kan? Ada Sidoing, kemudian Ki Gede segala macem. Nah, gelar-gelar yang ada sekarang ini adalah gelar yang diturunkan, artinya turunan. Bahkan karena ada juga yang gelaran Temenggung, Pangeran yang tidak diturunkan. Kalau kita dapat gelar itu sudah untuk dia. Nah, jadi untuk pertama kali yang ada gelar di Palembang ini sebenarnya cuma 2. Yang sekarang ini adalah Ki Agus sama Kemas. Itu untuk laki-laki, untuk yang jadi untuk lanangnya. Jadi kalau kan
eh kalau kemas jadi ini Nyimas Betinonya kan Iya. ya. Kalau Mas Agus, Mas Ayu, Mas ya Ayu. dah Kalau Raden itu Raden kita RM kalau disebutkan Raden, tapi bukan Raden Mas kayak di Jawa, tapi Raden Muhammad. Raden Ayu juga untuk betina. Iya, gitu Raden Ayu. Nah, jadi untuk pertama kali itu adanya Kemas sama Ki Agus, yang kemudian pendiri Kesultanan Palembang itu gelarnya itu Kemas, yaitu Kemas Hindi. Kemas Hindi itu gelarnya adalah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Zainul Iman. Nah, beliau jadi sultan yang kemudian karena pengen nunjukkan bahwa Palembang ini berdaulat, makanya anaknya digelar Raden. Nah, barulah muncul itu gelar Raden itu. Nah, dari gelar Raden ini dari masa ke masa, waktu ke waktu, akhirnya Raden kawin dengan Ida Raden. Jadi keluarlah gelar baru yaitu Mas Agus. Nah, jadi ini artinya satu turunan nih. Satu turunan Kemas, Raden, Mas Agus nih satu zuriatan. Kemudian tadi ada siko lagi Mang Dayat Ki Agus. Nah, Ki Agus ini punya cerita tersendiri dia. Ki Agus ini dulu alkisahnya itu di masa Sidoing Kenayan. Sidoing itu kan artinya dia tuh pada saat meninggalnya Mak Mano. Kenayan itu dia meninggal karena dianiaya. Nah, Sidoing tadi. Sidoing Kenayan. Makamnya ada di Sabokingking. Oh, jadi singkatan Kenaya tuh karena dianiaya. Bahasa aniaya. Iya, dianiaya. Jadi di masa beliau itu di istana itu terjadi suatu huru-hara besar yang seluruh istana itu dibantai. Termasuk beliau akhirnya mangkat. Nah, penyebabnya adalah ada seorang panglima. Panglima beliau namanya Jaladri. Jaladri ini panglima yang zaman dulu tuh agak unik. Kalau misalnya pejabat tinggi, bininya cuma siko, bininya yang malu. Agak lain. Oh, terbalik ya. Kalau zaman sekarang kan kita nggak pengen nih buat ada saingan lain. Iya. Tapi itu malah malu. Jadi kisahnya kayak itu. Oh. Kemudian akhirnya dicarikanlah calon bini oleh bininya tadi. Nah, salah satu ada adat istiadat, mungkin kebiasaan pada masa itu, sebelum dinikahi itu diinem dulu di istana. Nah, pada saat inilah ada rumor dibuat uang cerita fitnah bahwa, "Woi, Jaladri, bini kode-kode ele ajo," katanya. Nah, jadi dia marah ini kan nih. Dia marah, dia emosi, akhirnya kemarahan itu tanpa dikonfrontasi lagi, Mak Mano cerita, tahu-tahu dia dibantainya galau seluruh istana. Akhirnya meninggal galau sampai ke anak-anaknya tadi. Akhirnya katik lagi keturunan. Nah, akhirnya Jaladri lah yang menguasai istana itu tadi. Nah, ada lagi seorang panglima juga yang kemudian namanya Ki Bodrowongso. Ki Bodrowongso ini bin Fathahillah. Fathahillah tahu enggak? Tidak. Fathahillah itu pendiri Jakarta, pendiri Jayakarta. Oh ya. Jadi beliau inilah yang kemudian berhasil membebaskan istana dari Jaladri, dan dia yang menguasai istana yang seharusnya pacak bae. Dia nak jadi raja kan, tapi karena dia basisnya ulama, akhirnya dikembalikan ke zuriatnya, kekuasaan itu tadi. Yang kemudian secara pendek ceritanya itu jatuh ke Sidoing Pasarean. Nah, untuk menghormati jasa besarnya ini tadi, seluruh keturunan-keturunan dari Ki Bodrowongso ini akhirnya diunjuk gelar Ki Agus. Nah, jadi itu awal gelar Ki Agus tadi. Nah, Kak tadi kan berbicara, ngomong-ngomong lah intinya, ngomong-ngomong tentang panglima, terus apalagi tadi kerajaan raja ya. Nah, itu kan ada beberapa makam nih di Palembang. Itu kan setiap makam tuh kayaknya ada asal usulnya. Kayak misalkan contoh makam Sabokingking. Nah, kalau makam Sabokingking itu pernah Ria datang ke situ, itu kayaknya kebanyakan panglima. Yang raja-raja, betul enggak, Mang Dayat? Sebenarnya setiap makam-makam tuh pasti ada beserta jajarannya ya. Tapi yang kita kadang besak-besak ke memang hanya yang makam-makam inti yang punya cerita historis. Jadi salah satu Sabokingking. Kalau kita tarik urutan, Palembang ini kan tadi disebutkan di narasi awal bahwa kota tua. Kota tua artinya
banyak lintasan sejarah yang ada di kota Palembang. Kalau kita runut nih, yang mungkin kalau zaman Sriwijaya hidup Buddha di ujung-ujung mungkin tidak kati makam ya. Karena kan beda ya. Beda mereka tidak dimakamkan. Hanya ada yang menjadi jejaknya itu adalah di Bukit Siguntang. Mungkin ya, itu untuk dari masa Sriwijaya. Nah, kemudian sudah kesini yang paling tua di awal-awal adanya kerajaan Palembang, Aryodila dulu. Ada Jalan Aryodila. Ada tuh di deket Trikora, betul. Yo, nah itu Aryodila itu yang pertama kali datang dan menjadi ibaratnya wali kota lah ya. Wali kota pertama kali Aryodila. Namanya tuh pecah. Pokoknya pemimpin kita pada saat itu. Dia datang dengan nama Aryo Dama, kemudian masuk Islam menjadi Aryo Abdillah, yang kemudian menjadi Aryodila dipanggil. Nah, dari masa itu baru ke Sabuk Kingking tadi. Nah, Sabuk Kingking ini masa kerajaan. Jadi Palembang itu dari Sriwijaya, sempat ada kekosongan kepemimpinan, datangnya Perompak, dikuasai Perompak, datang Cheng Ho. Baru kemudian masuk kerajaan Palembang hingga Kesultanan Palembang. Nah, Sabuk Kingking ini di masa kerajaan Palembang. Di situ ada Sidoing Kenayan tadi beserta istrinya Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun ini Ratu Sinuhun sedang kita perjuangkan untuk menjadi pahlawan wanita nasional. Nah, jadi hebatnya ngapo? Dia ini nih mungkin di masa itu terlalu cerdas kali ya. Bisa mengkompilasi undang-undang Simbu Cahaya. Nah, mungkin di zaman modern kita belum terdengar siapa Betino yang pacak buat undang-undang. Iya, sama Cak Ibu Kartini lah ya. Ibu Kartini di bidang pendidikan. Ya kan? Beliau bukan hanya kalau sudah bilang mengkompilasi undang-undang, dalam undang-undang itu juga berisi kesetaraan gender. Artinya juga pahlawan gender. Dia berisi tentang politik, berisi bagaimana tentang lingkungan hidup, bagaimana cara bertata krama, ada perkawin dan sebagainya. Jadi lengkap. Nah, ini ada di situ juga makamnya, dan ada Sidoing Pasarean. Termasuklah yang Mang Dayat ngomong tadi, ada Ki Bodrowongso atau Panglima Bawah Manggis. Karena dulu ada batang manggis di bawah kuburannya. Makanya disebut Panglima Bawah Manggis. Nah, baru kan ke Kawatukurep. Nah, ini baru ke sudah masa kesultanan. Nah, sebelum Kawatukurep ada Sunan Abdurrahman di Cinde, terus Nyi Gede Pembayun ada di daerah Dempo. Kemudian ada Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Mang Dayat nih, spill dikit tentang Kawah Tengkurep nih tadi. Kalau Ceritung Palembang itu Kawah Tengkurep Talang Keramat yang katanya tuh makamnya tuh tingginya tuh berapa meter? Nah, itu cak mana itu? Jadi yang berapa meter tuh? Pertama dari penyebutan. Bukan Kawah Tengkurep, tapi Kawah Tekurep. Tekurep. Yo. Tidak pakai Jadi Kawah Tekurep. Sama cak kemplang apa kelempang? Nah, sebenarnya jadi kemplang apa keplang? Nah, kelempang. Kalau kemplang. Iya. Memang ada sedikit-sedikit penyebutannya ya. Nah, jadi ini Kawah Tekurep. Kawah Tekurep ini bisa dikatakan sebagai asal-muasal toponim awal dari nama Lemabang. Nah, ngapo? Jadi Kawah Tekurep itu dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Di mana pada masa ini Palembang itu mulai pada awal menggeliatnya suatu pembangunan. Jadi beliau adalah sultan yang punya legasi membangun bapak pembangunan lah kita ngomong bapak pembangunan di masa Kesultanan Palembang. Nah, salah satu yang dibangun beliau adalah Kawah Tekurep ini. Selain ada Masjid Agung dan juga BKB. Nah, Kawah Tekurep ini dia dibangun dengan ditembun lah dengan tanah abang. Tanah abang liat lah. Tanah abang tanah tuh liat. Liat apa merah? Karena bahasa Palembang kan abang tuh merah. Iya, tanah liat. Nah, tanah liat. Jadi akhirnya beliau dijuluki oleh masyarakat sebagai Sunan Lemah Abang. Nah, karena dia ngebangun makam itu tadi ditimbunnya pakai tanah liat tadi, tanah abang. Nah,
Akhirnya menjadi Lemabang. Lemabang. Oh, jadi dari Lemah Abang tadi, jadi memang banyaknya lah intinya yang ketertarikan ngapo gitu tuh hanya tahu segelintir. Makanya kan kita tuh cocok lah manggil Mang Dayat kan. Jadi ilmu kita tentang Palembang ini kan nambah. Iya, gitu. jadi apa? Ibaratnya memang pada masa itu program pemerintah ya membangun makam-makam raja sultan-sultan dari Kesultanan Palembang. Maka setelah dari masa Sultan Jayawikramo ini sampai ke bawahnya, di situ kalau makamnya. Karena sebelum dia itu Sultan Muhammad Mansur ada di Kebun Gede. Muhammad Mansur. Ada mamangnya lagi Sultan Agung di Satu Ilir. Tidak satu tempat kan? Sebelumnya lagi Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin tadi di Cinde. Nah, semenjak dibangun ini akhirnya di situ kalau makamnya. Nah, kalau ngomongin masalah jalan nih kan, toponim tadi kan asal usul nama daerah nih, Mang Dayat ya. Ini bukan cuman, caknya bukan aku ben yang bingung, banyak juga kawan yang bingung dengan penyebutan 5 ilir atau 3 ulu. Kalau yang aku tahu 26 ilir, itu 26 ilir. Terus kalau ulu tuh intinya menurut aku nih, ulu tuh sudah masuk pelaju, cak itu nah. Nah, tapi kan di situ ada tuh beberapa penyebutan tentang 1 ilir, 2 ilir, 3 ilir. Apa dia tuh berdekatan, apa agak berjauhan, cak mana tuh, Mang Dayat? Ngapo munculnya, mungkin aku simpelkan ya. Ngapo munculnya pembatasan atau pembagian wilayah administrasi itu dengan penomoran ulu dan ilir. Ya udah. Nah, memang di masa dahulu iliran, kita nyebutnya adanya iliran dan uluan. Iliran itu adalah ibu kota. Iliran dulu tuh ibu kota. Ibu kota, ialah di wilayah ibu kota Kesultanan Palembang Darussalam. Uluan itu mulai dari Sabrang sampailah ke daerah-daerah, dusun-dusun segala macam. Itu kita nyebut uluan, uluan. Berarti untuk batasnya tuh dari mana kalau ulu nih? Kalau Ampera. Jadi segalanya itu dibatasi sungai. Kalau kita jengok dari Petalamo, ya sebenarnya Palembang ini dulu sebelum tahun 88 sebenarnya baru batas Palimo. Ya kan ya? Baru Jakabaring itu kan. Baru setelah tahun 88 diperluas lagi. Nah, jadi sebenarnya yang bersejarah adalah hanyalah tempat-tempat yang pembagian administrasinya tuh ada penomoran. Ulu seberang ulu, ilir seberang ilir, 1 ulu, 1 ilir segala macam. Nah, ini sebenarnya buatan Belanda. Dulu sebenarnya sama penomoran ini gawe Belanda. Bahkan sempat aku usulkan nih dengan Pak Wali. Pak Wali balik lagi ke nama aslinya. Nah, apa? Pak Wali setuju, cuman ini adalah merubah administrasi tidak sesimpel itu kan ya. Karena dari zaman dulu. KTP wong nak ngenti. Mak mana setepi katana. Mak mana salah pokoknya banyak dan itu makan waktu bertahun-tahun. Nah, dulunya sistem pemerintahan pembagian itu yang terendah adalah sistem pemerintahan guguk. Agak susah juga ya. Guguk. Ya, bukan tapi agak di O kan. Guguk. Ternyata memang agak ada ke-Belanda-Belandaan dikit ya. Gogo atau kadang-kadang disebut wong gogo ya. Nah, gogoan itu bisa atau kampung-kampung. Setelah dijadi nomor jadi kampung-kampung. Nah, dulu itu misal 1 ilir itu dulu namanya Guguk Palembang Lamo. 2 ilir itu Guguk Sabuk Kingking. 3 ilir Guguk Lemabang. Nah, kenapa ada perubahan antara guguk ke kampung-kampung penomoran tadi? Karena guguk ini adalah pemerintahan yang pada masa kesultanan yang kepala guguknya itu adalah wong dari kesultanan. Artinya pada masa kolonial Belanda, dia nak menghilangkan peran dari Kesultanan Palembang biar bisa dikendalikan oleh Belanda. Dibubarkanlah guguk-guguk, dibentuklah kepala-kepala kampung yang kepala kampungnya itu ditunjuk oleh Belanda. Nah, jadi sebenarnya ada nama aslinya. Jadi kemudian dari sini pun akhirnya ada lagi yang unik. Dulu itu 1 ilir sampai ada 37 ilir dulu. 37 ilir itu ada. Sekarang sampai 36. Itu dari 1 sampai 37 lengkap. 1 ulu sampai
dulu 14 ulun, 15 16 ulun itu baru. Itu juga lengkap. Nah, sekarang ada pelompatan. 6 ulu hilang. 6 ilir hilang. 4 ilir hilang. Banyak yang hilang. Apa tuh bisa hilang? Jadi ada cerita, oh itu ada dulu tuh pas motong-motong Belanda mabuk kelewatan. Tidak. Jadi memang pada masa itu setiap kampung-kampung itu ibaratkan dia tuh otonomi kampung mungkin ya bahasa sekarang ada otonomi kampung, dan dari sini menghidupi kampung itu masing-masing dan setoran pajak. Nah, di wilayah-wilayah yang uangnya dikit, ibarat itu PAD-nya itu tidak nyukupi untuk ngejalani pemerintahan di kampung itu. Jadi kebijakannya adalah satu ada yang dibubarkan, dua ada yang di merger. Nah, di merger cak 3-4 ulu di merger, 9-10 ulu kan di merger. Nah, 6 ulu hilang. Banyak beberapa yang hilang. Nah, jadi itulah penyebab ngapo ada yang melompat-melompat. Nah, kayak itu. Oh, berarti tidak docak 1 ulu, 2 ulu. Jadi karena ada pemotongan tadi, ada tidak ketiadaan, sudah dia ditiadakan lagi. Secara administrasi ibaratnya rugi ya. Apa? Pendapatan pajaknya itu tidak mencukupi untuk menjalankan roda pemerintahan di kampung itu. Kalau sekarang kita dengar pemekaran, mungkin ini dulu penguncupan. Nah, cak mana yang ini Mang Dayat? Kampung Arab. Nah, kampung-kampung Arab sama kan, kalau kampung Arab itu setahu aku caknya di daerah apa Ulu tuh di dekat Kertapati tuh ya. Apa ya waktu itu kan ada tuh wisata kampung Arab. Itu. Nah, terus sama di daerah Kuto. Kalau di Raja Wali kebanyakan kampung Chinese. Betul. Nah, itu cak mana dulu tuh? Asal usulnya dulu tuh cak mana Mang Dayat? Pacak ada kampung-kampung dengan etnis tertentu tuh. Jadi kita memang dari masa Sriwijaya, Kota Palembang ini sudah menjadi kota majemuk. Dari mana-mana datang, ada yang nak berdagang, ada yang nak belajar segala macam. Di masa Sriwijaya kita sebagai pusat bahasa pelatihan atau pendidikan bahasa Sanskrit. Di masa Sriwijaya, bahasa Kesultanan Palembang sebagai pusat sastra Islam. Jadi banyak sekali uang yang datang selain berdagang. Nah, jadi kita sudah lama yang namanya bersanding dengan mereka. Seperti tadi Arab ada kampung Al-Munawar, termasuk ada di Kuto. Bahkan Kuto itu konon kabarnya itu adalah hibah dari Kesultanan Palembang untuk uang-uang dari etnis Arab tadi. Bahkan dari Kuto sampai ujung Kentang Laut tuh. Sampai Kentang Laut ternyata. Cerita awalnya itu. Iya, dan kemudian hanya diambil untuk ungkonan sama masjid yang ada di Kuto itu. Sisanya dibagi-bagi. Karena itulah akhirnya kan masyarakat sana majemuk. Nah, jadi karena itulah sebenarnya Mang Dayat galak ngomong bahwa Palembang ini bisa dikatakan sebagai monumen toleransi. Ya, kamu jingok di seberang Kampung Al-Munawar yang kamu sebuti tadi. Tidak jauh dari situ ada kampung wong-wong Palembang asli. Tidak jauh di situ ada kampung Cino. Ya kan? Tidak pernah ada cerita ini belago tawuran. Oh, kampung Arab dengan kampung Cino belago. Nah, itu tidak pernah. Jadi dari dulu kita sudah terbiasa dengan kemajemukan. Nah, kedatangan mereka sudah sangat lama. Bahkan dari kalau kita jenguk dari Sriwijaya, sistem pemerintahannya itu kan dengan mandala-mandala. Seperti sekarang ini mungkin kita sebut federal. Cak Amerika Serikat lah. Palembang federal. Iya. Jadi di dusun-dusun ada yang namanya pesirah-pesirah. Nah, ini mereka adalah struktur pemerintahan dewek, ngidupi pemerintahannya dewek dengan adat istiadat dan aturan yang mereka kembangkan dewek. Akhirnya lah terbiasa. Makanya di Sumsel ini maju dikit berapa kilo, lalain baksonya. Beda, lalain sukunya. Maju dikit lagi, lalain lagi ada istiadatnya. Nah, itulah kenapa kita majemuk, karena memang dari dulu sistem pemerintahan itu sudah dibuat seperti mandala-mandala itu. Akhirnya datanglah uang luar, itulah biasa. Datang uang Arab, uang etnis lain, akhirnya bersatu dia. Makanya kampung ini bisa berbaur satu sama lain. Makanya Palembang pecah Indonesia kecil. Indonesia kecil. Di mana-mana beda suku. Kayak itu. Tapi Mang Dayat kalau dijingok-jingok nih, karena aku juga kan banyak nih kawan-kawan yang memang asli Palembang. Itu kebanyakan yang untuk cewek itu putih-putih, Mang Dayat. Putih-putih, sipit-sipit,
Terus kalau ngomong R agak bedegut. Ya. Nah, itu cak mana asal usulnya apa memang dulu tuh ada apa ya etnis tertentu misalkan Dia yang orang Palembang datang. bukan? Ria bukan orang Palembang. Ria. Makanya Ria penasaran nih kan cak mano ngapo bisa wong Palembang tuh kebanyakan putih-putih, cantik-cantik, cipit-cipit. Nah, asal usulnya dulu tuh cak mano. Ada yang cak Arab juga malahan. Ada dulu. Ada. Oh, Jadi kita tapi ngomong sih. dikit tapi ya kebanyakan. Ada juga sih. Oh, Dede ada cak Cina, ada cak ngomong galak cak cak pacian kan. Pacian. Palembang Apa rambut, tuh pacian? Iya cak Arab kan. Oh, caca agak. Jadi sebenarnya wong Palembang ini bisa dikatakan agak sulit kalau kita dari mana sih asalnya. Itu agak sulit. Karena Palembang ini lahir dari rahim Sungai Musi. Yang awalnya Sungai Musi ini sebagai tempat bertemu perdagangan, kemudian lama-lama jadi pasar, yang akhirnya jadi negara. Iya kan? Nah, jadi yang datang itu dari mana-mana. Kalau kita nengok asal usul, ada yang pernah meneliti katanya, tapi aku lihat sampelnya tidak terlalu banyak. Wong Palembang asli diambil, katanya 30% gennya itu dari Arab, 30% dari Melayu, 30% dari etnis Tionghoa. Kalau 10%-nya? 10% campur. Campur. Ya, mungkin di situ ada Jawanya, ada Indianya, segala macam. Nah, cuman ini kan butuh penelitian lebih lanjut lagi. Nah, jadi kalau kita nyinggung, apa ada yang cak Cino? Ya wajar. Dari tahun 1406, Cengho sudah datang dan sudah ada di sini, dan lah ada yang kawin-kawin. Dari sini bela mulai beranak pinak. Ya, asal-muasal dari Cengho dulu ya, makanya belum mesti lagi Cengho. Iya. Belum lagi yang dari Arab tadi, yang dari Hadramaut, dari Yaman segala macam datang ngawini juga. Ya. Udah. Nah, akhirnya tadi bercampur-bercampur, makanya ada yang cak Cina, ada yang cak Arab, macam-macam itu tadi. Nah, dan untungnya yang dembek tadi agak bagusnya ada yang putihnya, cipitnya tadi, tidak ngembek yang jahat-jahatnya. Alhamdulillahnya mah itu. Nah, kalau ngomong masalah perdagangan mulai dari etnis Chinese tadi, Arab kayak itu. Nah, kalau cak wong Jawa itu kan ada nih, Mang Dayat. Apa ya namanya tuh weton. Nah, kalau apa weton tuh? Weton tuh tanggal lahir. Untuk pencocokan. Jadi kalau di Jawa tuh misalkan weton laki-laki ini bagus dah, cocok dah sama si cewek tadi. Kalau weton tuh cak legi, pasik. Nah, kalau di Palembang nih kan apa nih? Palembang. Kalau di Palembang nih. Palembang baru masa kemerdekaan. Sebenarnya kita baru mengenal kalender yang sekarang Masehi. Kalau dulu wong Palembang itu meloknya kalender Arab. Lebih ke Sawal. Oh, ini apa nama Rejab gitu, masuk Rejab ini sudah. Kakek ketemu di ini apa namanya? Pokoknya dia lebih mengikuti di penanggalan Arab. Karena itu wong tua lama. Sekarang ini banyak tidak tahu lahir tahun berapa, tanggal berapa, banyak tidak tahu. Sama cak nenek aku juga tidak tahu dia. Cuman waktu itu lagi gempa di situ. Nah, aku lahir tuh. Dari lahir baju pasang dulu tuh. Cak itu. Karena dulu memang penanggalan Arab yang dipakai. Termasuk sastra pun penulisan aksara juga Arab Melayu kan. Jadi kalau dulu dia ngomongin Palembang banyak butuh huruf, ya karena disodorkan dengan huruf Latin. Kalau disodor ke huruf Arab, wah lincah dia. Nah, jadi Palembang kalau masalah hitung-hitungan, masalah ini apa namanya, bagus baik, tanggal baik, bulan baik, selama ini Mang Dayat dengar sebenarnya ada, tapi sekarang mulai hilang. Nah, cuman yang diingatkan oleh dulu kata-kata ulama-ulama diingatkan sama ulama-ulama ini, ingat Mang Dayat ada dua, ada ilmu falak sama ada ilmu tombo katanya dia. Nah, jadi yang kita pakai Islam ini ilmu falak. Lebih ke ilmu astronomi. Dia ngitung bintang, ngitung apa, segala macem. Nah, yang berdasarkan syariat kata dia. Jadi kalau yang berdasarkan ilmu tumbuk tadi, nah itu haram katanya. Karena dia apa ya, galak kan kamu nyinggung, nak hujan, cepet muntah ke celana dalam pucuk lagi. Iya, ada. Biar ada hujan kan. Ini jangan apa namanya mitos lah ya. Iya, mitos. Itu kan dianggap lah ilmu pengasih segala macam. Itu dianggap ilmu tumbuh. Nah, jadi kalau misalnya
ilmu falak tadi lebih ke perbintangan atau segala macam. Banyak hal-hal lain, misalnya ngitung perjalanan segala macam. Nah itu memang ada dasar ilmunya, tidak ada nebak-nebak. Itu. Nah, aku juga penasaran dikit nih sebelum kita tutup nih, karena Siap. kalau nak ngomong-ngomong masalah kebudayaan dan sejarah Palembang tuh panjang lebar, caknya tidak cukup 1 hari nih caknya ya Mang Dayat. Ini caknya terakhir deh, karena aku memang penasaran nih dari dulu. Palembang ini kan kalau berbicara tentang bahasa, itu katanya ada bahasa Palembang halus sama bahasa kita sekarang. Ngapo bahasa kalau bahasa sekarang ini apa sebutannya? Bahasa Palembang kasar. Ada bebaso, ada bahasa sari-sari. Iya, karena kalau dilihat dari bahasa Palembang halus itu susah. Iya kan? Kayak apa ya? Maksudnya tuh jarang terdengar. Nah, itu ngapa bahasa itu tuh dihilangkan? Ngapa sekarang jadi cek bahasa Palembang yang kebanyakan akhirannya o. Itu cak mana deh? Oke. Yang pertama dari belakang dulu kadang-kadang ngapa sih ada a, ada e, ada o ya? Nah, itu kalau menurut pendapat Mang Dayat yang penelusuran balik-balik dari topografi dari suatu wilayah. Iya. Nah, umumnya kalau di kita nyinggung Indonesia, kenapa sih di Palembang identik dengan lebih kasar dibanding dari Pulau Jawa? Iya. Karena kita topografinya adalah sungai, kalau di Jawa itu lebih ke pegunungan. Ngomong pelan-pelan atau dengar. Iya. Kalau di sini, ujung sini, ke ujung sana sunyi, belum bunyi ombaknya, berteriak-teriak lah gitu. Itu yang mempengaruhi. Kemudian AOE itu kan kalau di dosen yang di dusun-dusun ya mungkin yang aliran sungainya tidak begitu deras ya, mungkin ada karena apa, kemana itu kan tidak begini. Lebih besar kalau kita ngomong mana, ya kan. Nah jadi itulah juga yang bisa mempengaruhi. Perhatikan, semakin deras arus di suatu wilayah semakin kasar tata bahasanya karena dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Nah kemudian dari segi bahasa, ada bahasa sari-sari, ada bahasa bebaso. Bahasa sari-sari ini kita ngomong bahasa pasar, bahasa Melayu yang memang dipakai sehari-hari. Bahasa bebaso ini yang punya tata krama, baik yang dipakai di dalam keraton, dalam istana, ataupun ngomong gitu sama wong yang lebih nak kita hormati. Nah, kenapa bahasanya itu pecah-pecah bahasa Jawa? Jadi segala bahasa ini memang lahirnya itu baik bahasa Jawa ataupun bahasa Palembang itu berbarengan mungkin dari runtuhnya Kesultanan Demak. Kemudian Kesultanan Demak pecah mendirikan Kesultanan Mataram, dan juga ada sebagian yang balik ke Palembang mendirikan Kerajaan Palembang yang rombongan Sidoing Lautan. Jadi Ki Gede Suro. Nah, ini kan artinya ini membawa bahasa yang sama. Nah, disinilah mulai di Palembang berkembang dengan tata bahasa di Palembang, dan di Jawa juga berkembang dengan hal yang sama. Bahkan sebenarnya sebelum adanya Kesultanan Demak, memang belum kuat nih referensi yang Mang Dayat dapat bahwa di Pulau Jawa itu juga belum mengenal bahasa Jawa. Tapi mereka menggunakan bahasa Sanskrit. Nah, makanya prasastinya bahasa Sanskrit ini dulu. Nah, barulah Kesultanan Demak ini, dan di Jawa pun ada yang namanya turunan itu apa dia nama sebutannya tuh, itu pun baru dibakukan pada masa Sultan Agung, Kromo, bergerak namanya. Nah, jadi karena siko induk dari Kesultanan Demak, yang Kesultanan Demak itu awalnya didirikan oleh Raden Fatah, pendirinya, yang dia itu mengaku sebagai Panembahan Palembang, lahir di Pulau Seribu Palembang. Nah, kayak itu. Nah, selesai nih pembicaraan kita, cerita kita tentang kebudayaan dan sejarah Palembang. Kalau nak dijingak-jingak ternyata panjang ya nih Mang Dayat cerita-cerita tentang Palembang, asal usul gelar, dan ini menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kebudayaan dan sejarah Palembang yang termasuk salah satu kota tua di Indonesia seperti itu. Nah, ini baik sekali untuk menambah pengetahuan pemirsa Lentera Budaya. Mungkin next time kita bakal podcast lagi nih, Mang Dayat, karena banyaknya lah intinya pertanyaan-pertanyaan yang bakal kami ajukan untuk pengetahuan lebih banyak lagi tentang kebudayaan. Baiklah pemirsa, sampai sini pembicaraan kita tentang kebudayaan dan sejarah Kota Palembang.
Bersama saya Sri Agria dan Mang Dayat, salah satu konten creator juga ya Mang Dayat ya. Terima kasih Mang Dayat atas kehadirannya untuk berbagi pengalamannya. Baiklah, selamat siang.